Halo semuanya, apa kabar? Semoga baik-baik saja. Selamat datang kembali di konten misteri anime bersama saya, arkeolog anime paling ahli di antara para ahli. Baik teman-teman, di video kali ini kita akan melakukan ekspedisi pencarian jejak Titan lagi, karena sepertinya misteri ini seperti kata pepatah, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Maksudnya misteri ini walaupun butuh waktu yang sangat lama, tapi sekarang misteri ini sudah memiliki titik terang juga. Karena di ekspedisi sebelumnya, yaitu di Perancis, kita berhasil mengetahui jika Eren Jaeger ternyata merencanakan sesuatu di dunia kita teman-teman, melalui seorang mantan Titan abnormal, yaitu Caesar. Apa yang sebenarnya Eren rencanakan di dunia kita? Saya juga tidak tahu teman-teman. Jadi karena itulah kita harus terus melakukan ekspedisi ini sampai misteri yang tadinya abstrak bisa kita hubungkan benang merahnya. Dan kali ini kita akan melanjutkan ekspedisi pencarian jejak Titan di Antartika lagi teman-teman. Karena sebelumnya kita sudah berhasil mendapat bukti penampakan jejak Titan berupa wajah Titan di Antartika teman-teman. Yaitu ini dia. Sangat-sangat luar biasa. Kemudian saya juga sudah memberikan sebuah hipotesis teori yang cukup masuk akal tentang penampakan jejak Titan ini, yaitu saya menduga jejak Titan ini adalah hasil dari pembantaian pemerintah Amerika Serikat di tahun 1940-an kepada spesies makhluk Titan yang dulunya masih hidup di Antartika, sehingga sekarang tempat ini menjadi kuburannya para Titan. Wah, ini sangat-sangat mencurigakan. Nah, tapi ternyata banyak para agen rahasia yang tidak setuju dengan teori saya teman-teman, dan kemudian mereka berdebat satu sama lainnya. Sial, saya tidak ingin seperti ini teman-teman. Sesama agen rahasia, kita harus saling menghargai pendapat satu sama lain, walaupun pendapat itu memang 180 derajat berbeda dengan pendapat kita. Karena di sini kita dituntut untuk bekerja secara profesional teman-teman. Jika salah sedikit saja langkah kita, saya tidak bisa membayangkannya. Elit global benar-benar bisa menghancurkan organisasi kita teman-teman. Baik, berhubung perdebatan tentang penampakan jejak wajah Titan ini sudah mencapai klimaksnya, maka saya berinisiatif untuk menyalurkan perdebatan ini ke sisi yang lebih positif, yaitu kita gunakan perdebatan ini agar bisa menguak misteri pada kasus kali ini. Bagaimana caranya, wahai arkeolog anime? Jadi begini teman-teman, selama ini yang selalu melakukan ekspedisi adalah saya sendiri, dan itu membuat saya merasa tidak enak hati teman-teman. Bukannya saya malas untuk melakukan ekspedisi, tapi saya juga ingin para agen rahasia berkembang agar nantinya kalian bisa menggantikan saya menjadi seorang arkeolog anime. Jadi di video kali ini yang melakukan ekspedisi bukan hanya saya teman-teman, melainkan para agen rahasia rudal juga. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana agen rahasia rudal juga ikut berpartisipasi dalam ekspedisi kali ini? Begini caranya teman-teman. Jadi di ekspedisi kali ini saya akan mengadakan sebuah event yang bernama Battle of Secret Agent Theory, yang dimana kalian para agen rahasia akan bertanding satu sama lainnya tentang teori-teori yang kalian punya. Setelah itu barulah di bagian akhirnya kita pilih teori yang paling mendekati dengan kebenarannya, dan kita jadikan teori itu sebagai hipotesisnya. Kalian setuju? Jika kalian setuju, tanpa berlama-lama para agen rahasia, silahkan datang ke koordinat ini untuk bisa mengikuti perdebatan.
Ini dia tempatnya yang berada di pulau terpencil daerah Rusia. Tempat ini adalah markas sementara organisasi rudal karena di sini satelit Google tidak bisa melacak kita. Lihat, tempatnya diperlihatkan hanya berwarna hitam saja. Jadi tempat ini sangat aman bagi organisasi rahasia seperti kita. Saya sangat berterima kasih kepada agen rahasia 0040 Ricardo Males, karena dia sudah berjasa menghack satelit Google agar tidak bisa mendeteksi pulau ini, dan otomatis elit global juga tidak akan tahu keberadaan kita, teman-teman. Oh ya, untuk kalian agen rahasia baru yang belum pernah datang ke markas ini, jangan lupa bawa ID dan ingat betul-betul kode agen kalian. Jika tidak, penjaga markas tidak segan-segan membunuh kalian, karena dikhawatirkan ada mata-mata elit global yang menyamar sebagai agen rahasia rudal. Nah, setelah sampai, masuklah kalian ke tempat berbentuk rudal seperti ini, karena ini adalah tempat khusus diskusi sesama agen rahasia rudal. Oke, jika sudah, langsung saja kita mulai acaranya, teman-teman. Sesi pertama dari event Battle of Theory ini adalah perkenalan. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan agen rahasia yang ikut berpartisipasi dalam Battle Theory kali ini. Siapa sajakah itu? Baik, setelah saya analisis komentar para agen rahasia dari seluruh video yang ada, ternyata teori agen rahasia tentang penampakan jejak Titan ini ternyata dibagi dalam 3 kelompok, teman-teman. Ya, 3 kelompok agen rahasia. Kelompok pertama adalah kelompok yang memiliki teori bahwa penampakan jejak Titan ini adalah spesies Titan yang berasal dari mitologi Yunani kuno, yaitu penguasa bumi sebelum dewa. Kemudian kelompok kedua adalah kelompok yang berpendapat bahwa Titan yang ada di Antartika ini sebenarnya adalah dari spesies manusia pertama yang ada di bumi. Lalu kelompok ketiga adalah kelompok agen rahasia yang memiliki teori bahwa sebenarnya jejak Titan ini berasal dari spesies Titan yang ada di anime Attack on Titan yang saat ini sedang saya teliti. Nah, itulah ketiga kelompok agen rahasia yang memiliki keyakinan berbeda tentang asal-usul Titan yang ada di Antartika ini. Jadi, yang mana yang benar, wahai arkeolog anime? Saya juga belum begitu yakin, teman-teman. Walaupun saya lebih memilih Titan yang berasal dari dunia Attack on Titan, tapi saya juga tidak ingin mengabaikan pendapat para agen rahasia yang memiliki teori sendiri, karena saya tahu bagaimana susahnya mencari sebuah teori. Jadi disinilah tempat kita untuk bisa mendiskusikannya sekaligus membuktikannya, teman-teman. Sebenarnya teori dari kelompok mana yang pantas menjadi hipotesis dalam ekspedisi kali ini? Kelompok pertamakah atau kelompok kedua atau ketiga? Saya tidak tahu. Jadi langsung saja mari kita buktikan satu persatu. Di sesi yang kedua, saya akan meminta ketiga kelompok agen rahasia untuk memberikan sebuah bukti yang bisa menguatkan teori mereka. Baik, saya kasih waktu 1 jam agar kalian bisa mencari bukti tentang asal-usul Titan di Antartika sesuai teori yang kalian yakini. Dimulai dari sekarang. Oke, waktu habis. Cepat berikan bukti-bukti yang kalian temukan di Antartika agar saya bisa menilainya. Cepat berikan bukti teori kalian, wahai agen rahasia rudal. Bagus, sudah semuanya ternyata. Kalian memang benar-benar jenius.
Oke, di sesi ketiga saya akan menjelaskan bukti teori dari ketiga kelompok ini agar penonton juga bisa ikut menilai. Baik, langsung saja saya bahas teman-teman. Menurut kelompok pertama, Titan yang ada di Antartika ini adalah Titan yang berasal dari kisah legenda mitologi Yunani kuno, yaitu mengacu pada kisah 12 makhluk keturunan dari dewa bumi yang bernama Gaia dan dewa langit yang bernama Uranus. Tapi sebenarnya Gaia dan Uranus tidak hanya memiliki keturunan ras Titan saja, melainkan masih ada dua makhluk lagi, yaitu ras Cyclops dan ras Hecatoncheir. Tapi naas, keduanya dimasukkan ke dalam Tartarus atau bisa juga disebut dengan neraka oleh Uranus karena keduanya memiliki fisik yang menyeramkan. Sedangkan ras Titan fisiknya sangat indah sehingga tidak dibenci oleh Uranus. Akhirnya ras Titanlah yang mendiami bumi untuk sementara. Kenapa sementara? Begini ceritanya teman-teman. Jadi saat Uranus memutuskan untuk memasukkan anak-anaknya ke dalam Tartarus atau neraka, ternyata Gaia tidak suka dengan keputusan itu. Akhirnya Gaia pun merencanakan pembunuhan kepada Uranus dengan cara mengumpulkan ke-12 ras Titan untuk membantu rencana pembunuhannya. Gaia pun kemudian menawarkan sebuah perjanjian kepada ras Titan tersebut, yaitu barang siapa yang bisa membunuh Uranus, maka nantinya Titan itu akan diberikan hadiah berupa kekuasaan atas alam semesta dan juga kekuatan yang luar biasa. Tapi ternyata dari ke-12 Titan itu hanya satu yang bisa menyanggupi untuk membunuh Uranus, yaitu Titan yang sangat terkenal dengan kecerdikan dan kelicikannya. Namanya adalah Titan Kronos, Titan paling ambisius di antara ke-12 Titan lainnya. Meski secara fisik Kronos terbilang cukup lemah daripada ke-11 saudaranya, tapi dia memiliki akal kecerdasan yang luar biasa, yang membuatnya bisa yakin untuk bisa membunuh ayahnya sendiri yang seorang dewa langit tersebut. Gaia kemudian memberikan sebuah senjata kepada Kronos yang sangat-sangat kuat, yaitu senjata berbentuk sabit untuk bisa membunuh Uranus. Akhirnya rencana itu pun berjalan lancar. Kronos berhasil membunuh Uranus dengan sangat-sangat keji, yaitu membunuh dengan cara memotong titik Uranus sampai mati. Wow, benar-benar pembunuhan paling luar biasa. Dan kemudian sesuai janji, Kronos pun diangkat menjadi pemimpin seluruh makhluk di alam semesta dan diberikan kekuatan untuk bisa memanipulasi waktu. Nah, tapi seperti kata pepatah, buah jatuh masuk got pula. Nah, Kronos ini ternyata punya sifat yang sama seperti ayahnya, yaitu gila akan kekuasaan. Dia tidak ingin nantinya kekuasaannya hancur di tangan keturunannya sendiri, seperti halnya yang pernah dilakukannya dulu kepada ayahnya. Akhirnya Kronos pun memakan semua keturunannya ketika masih bayi agar nantinya tidak ada yang bisa menggulingkan kekuasaannya. Tapi ternyata rencana itu tidak berjalan lancar. Seperti halnya sejarah yang terulang kembali, rupanya istrinya yaitu Rhea tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kronos yang memakan hidup-hidup semua anaknya. Nah, karena Rhea tidak ingin anak-anaknya dimakan lagi, akhirnya Rhea kemudian memalsukan kelahiran yang ke-6 kalinya di sebuah gua terpencil dengan harapan suatu saat nanti anak ke-6-nya ini bisa hidup untuk membalaskan dendam ke-5 saudaranya yang telah ditelan mentah-mentah oleh ayahnya sendiri. Nah, singkat cerita, bayi yang selamat ini tumbuh menjadi dewasa yang dikenal dengan nama Dewa Zeus, pemimpin para dewa Olympus. Zeus terkenal dengan kekuatannya yang sangat dahsyat. Hal ini dikarenakan Zeus dibesarkan oleh neneknya yaitu Dewa Bumi, sehingga Zeus tumbuh menjadi makhluk yang sangat-sangat kuat. Akhirnya takdirnya untuk menggulingkan kekuasaan Kronos pun tiba. Zeus kemudian menyatakan perang dengan Kronos dan juga para Titan. Singkat cerita, perang yang terjadi selama 10 tahun itu akhirnya dimenangkan oleh Dewa Olympus yang dipimpin langsung oleh Zeus. Ras Titan yang kalah kemudian dimasukkan ke dalam Tartarus atau neraka. Nah, itu adalah kisah Titan yang berasal dari legenda mitologi Yunani yang sangat terkenal bahkan hingga saat ini teman-teman. Pertanyaannya adalah, apakah kisah dari mitologi Yunani ini nyata? Saya juga tidak tahu teman-teman. Tapi mari kita lihat bukti dari kisah ini menurut kelompok pertama teman-teman.
Apa buktinya? Langsung saja kita melihatnya teman-teman. Bukti tersebut ada di sebuah wilayah Antartika bernama Station Dumont d'Urville, yang dimana itu adalah sebuah tempat para peneliti dari negara Perancis. Perancis ya. Sepertinya ini akan jadi menarik teman-teman. Oke, daripada penasaran, langsung saja kita ke sana teman-teman. Let's go. Lagi dan lagi saya melihat darah. Sial. Kalian lihat, ini jelas-jelas terlihat seperti darah yang berceceran teman-teman. Lihat. Sial. Ini sangat-sangat menjijikan sekali. Tapi kita lupakan dulu soal darahnya. Kalian harus fokus untuk melihat penampakan yang satu ini. Ini dia teman-teman. Ini bukannya terlihat seperti sabit milik Titan Kronos ya teman-teman. Lihat, mirip bukan? Dan ini juga, sial. Ini sangat-sangat mirip dengan tengkorak manusia yang sudah hancur lebur bukan? Oh my god. Saya tidak menyangka akan melihat hal mengerikan ini. Sial. Nah, menurut kelompok pertama, perang Titan versus Dewa Olympus itu sepertinya terjadi di wilayah Antartika. Dan ketika Kronos kalah, senjata sabitnya jatuh ke wilayah ini. Wow, ini sangat-sangat mengerikan. Tapi yang membuat saya tercengang adalah bukti keterlibatan sesar si Titan abnormal dalam kasus ini. Bagaimana bisa? Ya, benar sekali teman-teman. Jika kita telusuri lebih jauh lagi, nama tempat ini yaitu Dumont d'Urville sebenarnya diambil dari seorang penjelajah asal Perancis, yaitu Jules Sébastien César Dumont d'Urville. Jules Sébastien César teman-teman. Saya mengendus bau-bau konspirasi teman-teman. Apa maksud dari semua ini? Apakah Eren mencoba mengecoh agen rahasia dengan cara mengirimkan Caesar sebagai seorang penjelajah dan kemudian mengklaim wilayah bukti Titan Kronos ini sebagai wilayahnya? Atau mungkinkah karena Eren tahu kekuatan dari senjata sabit ini dan Eren ingin memilikinya? Wah, ini semakin membuatku pusing teman-teman. Oke, tenang. All is well. Semuanya baik-baik saja. Oke, sekarang mari kita coba telusuri lebih dalam lagi. Di sini saya akan menggunakan sebuah ilmu arkeolog tingkat paling tertinggi yang hanya beberapa orang saja yang bisa menggunakan ilmu ini. Yaitu ilmu ini bernama googling. Oke, langsung saja saya akan menggunakan ilmu googling ini teman-teman. Oke, setelah mendapat pencerahan dari suhu Wikipedia, ternyata Caesar adalah penjelajah dan perwira angkatan laut paling berpengaruh di Perancis. Nah, diceritakan dalam bukunya berjudul Google Chan, bantu aku. L'Astrolabe. Nah, di dalam buku tersebut, Caesar bercerita tentang alasan ia menjadi seorang penjelajah, yaitu dimulai ketika dia melakukan ekspedisi di wilayah Yunani pada tahun 1820. Nah, di situ ia menemukan sebuah artefak patung kuno yang dipahat sekitar tahun 130 sebelum Masehi. Ini dia patung itu, teman-teman. Saya menduga patung ini pasti memiliki petunjuk yang dibutuhkan oleh Eren Jaeger. Sehingga setelah itu barulah Caesar melakukan penjelajahan ke seluruh dunia, bahkan sampai ke kutub selatan. Dan ini dia tempatnya, teman-teman.
Wah, ini sangat-sangat mencurigakan. Jadi mungkinkah sebenarnya tugas Caesar datang ke dunia kita itu adalah untuk meneliti peninggalan dari ras-ras Titan sebelumnya? Bisa jadi itu teman-teman. Yang pasti, Eren sepertinya memang benar-benar sudah merencanakan sesuatu di dunia kita. Di kelompok kedua ini, para agen rahasia mempercayai bahwa Titan yang ada di Antartika ini adalah spesies dari manusia terdahulu, alias manusia pertama yang ada di bumi. Nah, manusia pertama yang dimaksud bukan berasal dari teori evolusi Darwin yang mengatakan bahwa asal-usul manusia berasal dari spesies evolusi kera, seperti yang tertulis dalam bukunya berjudul On the Origin of Species yang dipublikasikan pada tahun 1859. Kenapa? Karena bisa dilihat dari ukurannya teman-teman. Manusia purba yang berasal dari keturunan kera hanya sekitar 2-3 meter saja. Contohnya manusia purba yang ditemukan oleh seorang ahli panteolog yaitu Gustav Henrik Rapp von Königsberg. Google Chan, bantu aku lagi. Ralf von Königswald. Nice. Yang ia temukan di daerah Sangiran, Jawa Tengah pada tahun 1936. Nah, manusia purba ini dikenal dengan nama Meganthropus paleojavanicus, yang berarti manusia purba besar yang berasal dari Jawa. Manusia purba ini memiliki ciri khas badannya yang begitu besar, kekar, dan berotot. Jadi manusia pertama yang dimaksud di kelompok kedua ini bukan berasal dari teori evolusi Darwin, karena memang ukuran dari penampakan ini ukurannya lebih dari 10 meter. Sedangkan manusia purba ukurannya tidak lebih dari 3 meter saja. Jadi sudah bisa dipastikan teori evolusi Darwin tidak ada hubungannya dalam kasus ini. Jadi dari mana kelompok kedua mendapatkan sumbernya? Nah, kelompok kedua mempunyai teori yang bersumber dari kitab-kitab suci dan ajaran agama yang mengatakan bahwa manusia pertama tak lain tak bukan adalah Adam dan Hawa. Diceritakan Adam dan Hawa diciptakan langsung oleh Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk kalian yang muslim bisa kalian lihat dalam surah Al-Baqarah ayat 30 dan juga Quran surah Al-Hijr ayat 26. Nah, berhubungan dengan kasus ini, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ukuran tubuh Nabi Adam adalah setinggi 60 hasta. Jika kita konversikan ke satuan meter, itu berarti tinggi Nabi Adam adalah sekitar 30 meter. Wow, 15 kali lebih tinggi daripada manusia saat ini. Jadi inilah alasannya kenapa kelompok kedua mendapat sumber teorinya dari kisah Adam dan Hawa, karena diceritakan ukuran tubuh Nabi Adam lebih dari 10 meter. Lalu apa bukti yang bisa menguatkan teori bahwa orang terdahulu memiliki tubuh yang begitu besar dan tinggi? Sebenarnya tidak banyak bukti arkeolog yang bisa membuktikan adanya manusia raksasa pada masa lalu. Dan kalaupun ada, bukti tersebut seperti ditutup-tutupi oleh para ilmuwan atau dihubung-hubungkan dengan legenda-legenda masyarakat yang masih simpang siur kebenarannya. Contohnya kasus penemuan arkeolog berupa kerangka manusia pertama di daerah Paracas, Peru pada tahun 1928. Para arkeolog menemukan sebuah kerangka manusia raksasa berukuran setinggi lebih dari 5 meter. Penemuan ini sempat diberitakan ke media massa, namun tak lama setelah itu secara misterius penemuan ini hilang begitu saja tanpa ada informasi lebih lanjut. Apakah ini ulah elit global yang tidak ingin masyarakat tahu bahwa sebenarnya dahulu terdapat manusia raksasa yang bisa mematahkan teori evolusi manusia saat ini? Ini sangat-sangat mencurigakan. Tapi kita bahas itu nanti. Sekarang mari kita lihat beberapa bukti fisik yang dipercaya adalah peninggalan Nabi Adam atau manusia terdahulu yang memiliki fisik lebih besar dan lebih tinggi daripada manusia saat ini. Yaitu kita bisa melihatnya di tempat bernama Adam's Peak yang berada di daerah Sri Lanka. Nah, ini dia teman-teman.
masyarakat setempat, tempat ini dipercaya merupakan tempat pertama kalinya Nabi Adam menginjakkan kaki ke bumi setelah diturunkan dari surga. Kenapa tempat ini diyakini adalah tempat peninggalan Nabi Adam? Karena di tempat ini terdapat sebuah situs jejak kaki raksasa yang berukuran lebih dari 180 cm. Atau tidak perlu jauh-jauh ke Sri Lanka, di Indonesia pun ada jejak kaki raksasa peninggalan orang terdahulu, yaitu berada di daerah Aceh. Tempat itu bernama Tapak Tuan. Ini dia teman-teman. Wow, luar biasa. Hey, fuck you, man! Yellow Tie, Anda ingin saya geprek kepalanya? Kerja yang benar. Baik, Tuan. Nah, lihat teman-teman. Wow, sangat-sangat besar sekali, bukan? Nah, tak cukup itu saja, ada teori lain kenapa bukti arkeolog jarang ditemukan pada manusia terdahulu yang mungkin kalian juga tahu, yaitu terjadinya sebuah peristiwa kepunahan massal spesies manusia pada zaman Nabi Nuh. Diceritakan saat itu pada zaman Nabi Nuh, bumi dilanda banjir yang amat sangat dahsyat, bahkan banjir tersebut sampai menenggelamkan gunung-gunung yang sangat tinggi. Yang itu artinya banjir tersebut sudah pasti memusnahkan seluruh spesies kehidupan yang ada di bumi, kecuali yang berada di kapal bahtera Nabi Nuh. Jadi selanjutnya hanya Nabi Nuh saja yang bisa melanjutkan proses keturunan sampai ke generasi hingga saat ini. Kisah Nabi Nuh ini sangat terkenal di seluruh dunia karena kisah ini terdapat dalam berbagai literatur kuno, legenda, mitologi, kitab-kitab suci, bahkan terdapat bukti ilmiah yang menguatkan bahwa dulu bumi memang pernah terjadi sebuah peristiwa yang memusnahkan hampir seluruh spesies makhluk hidup. Nah, hal ini ternyata menjawab misteri kenapa bisa banyak sekali peradaban kuno di seluruh dunia yang hancur tanpa meninggalkan jejak sama sekali. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah kisah itu memang benar-benar terjadi? Apakah banjir besar itu memang pernah terjadi di bumi? Itu balik lagi ke kepercayaan masing-masing. Tapi para arkeolog nyatanya sudah menemukan artefak kuno kapal Nabi Nuh pada tahun 2010 di daerah pegunungan Ararat, Turki. Baik, tanpa basa-basi, langsung saja kita ke sana untuk melihatnya. Ini dia teman-teman. Oh my god, Subharasi, luar biasa. Ini adalah bukti dari teori kepunahan massal yang menewaskan hampir seluruh spesies kehidupan di muka bumi. Tempat ini bernama Noah Ark National Park, yang pertama kali dikemukakan oleh kelompok tim arkeolog asal Hong Kong, yaitu Noah Ark Ministries International. Nah, by the way, teori ini juga nyatanya bisa menjawab pertanyaan kenapa bisa ada penampakan jejak wajah Titan di Antartika ini, yaitu karena banjir yang amat sangat dahsyat tersebut rupanya membawa manusia yang terseret oleh banjir itu ke daerah kutub selatan, sehingga sekarang di sini menjadi kuburannya para manusia terdahulu yang tubuhnya terawetkan karena suhu dingin di benua Antartika.
Nah, jika kalian tidak percaya makhluk hidup bisa terawetkan selama berjuta-juta tahun di Antartika, lihat saja penampakan bangkai dinosaurus yang saya temukan ketika melakukan ekspedisi bersama teman baik saya, yaitu Jajang Sukijo. Lihat, ini adalah bangkai spesies dinosaurus yang paling terkenal di dunia, yaitu Tyrannosaurus atau yang lebih akrab dikenal dengan nama T-Rex. Saya sangat kagum dengan teman saya, Jajang Sukijo, yang pertama kali menemukan fosil ini. Ternyata Jajang Sukijo walaupun hanya seekor penguin, tapi ia berbakat menjadi seorang arkeolog, teman-teman. Ia memiliki intuisi yang sangat tajam daripada penguin-penguin lainnya. Mungkin akan saya angkat dia sebagai asisten sementara saya nanti. Tunggu sebentar. Tiba-tiba otak arkeologku menyimpulkan sesuatu sendiri, teman-teman. Apa mungkin jika dinosaurus dan manusia sebenarnya hidup di waktu yang sama? Karena jika kita melihat ukuran manusia terdahulu yang sangat tinggi, itu artinya dinosaurus bukanlah sebuah ancaman bagi manusia. Ibaratnya hanya seperti hewan ternak yang berukuran kecil. Bagaimana menurut kalian, teman-teman? Komen di kolom komentar. Oke teman-teman, segitu aja konten misteri anime kali ini. Oh ya, aku ingetin lagi, aku nggak pernah bosan buat ingetin, ini cuma video hiburan ya. Sekali lagi, ini tuh cuma video hiburan, jadi jangan kalian tanggepinnya serius banget. Oke, mudah-mudahan kalian enjoy nonton video ini. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe kalau kalian mau. Dan juga kalau kalian punya saran, silahkan tulis aja di bawah. Dan jangan lupa juga buat share ke teman-teman anime kalian. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sekali lagi terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye. Bye bye.